Namaku Rian, usiaku 17 tahun, dan aku seseorang yang tampan dan penurut. Aku bersekolah di sebuah SMA di Jakarta. Kehidupanku sangat baik dari segi ekonomi karena aku dapat memiliki apapun yang aku mau. Aku tinggal di Jakarta bersama keluargaku. Papaku, Brem, adalah seorang pebisnis di Kaltim, dan mamaku, Irma, seorang pebisnis ternama juga. Usia mamaku masih muda, sekitar 32 tahun. Dulu, mama dan papa menikah di usia muda, makanya mamaku masih muda dan cantik. Meskipun mama berhijab, setiap kali pergi keluar rumah atau berbelanja ke mall, mama selalu memakai pakaian layaknya ABG. Setiap aku mengantar mama berbelanja, seringkali orang-orang melihat mamaku dengan pandangan tajam karena cara berpakaian mama. Saat papaku kembali bertugas ke Kaltim, kemanapun mama pergi, aku selalu menemani. Karena aku anak satu-satunya, mama selalu meminta aku mengantarnya kemanapun dia pergi. Seringkali, ketika aku dan mama berada di mall, orang-orang mengira mamaku adalah pacarku. Hal ini karena kebersamaanku dengan mama yang terlalu dekat seperti ini. Terkadang aku ingin memiliki pacar yang mirip mama, baik, cantik, dan pengertian. Papa memang beruntung bisa menikahi mama. Jika mamaku memiliki keinginan, maka harus segera terpenuhi. Mama tidak suka jika sesuatu ditunda. Suatu hari, aku dan mama pergi ke mall untuk berbelanja kosmetik dan baju. Mamaku yang selalu berpakaian seperti ABG membuat orang-orang sering melihat ke arah mama, termasuk aku, yang terkadang merasa gera melihat reaksi mereka. Namun, aku tetap menuruti semua keinginan mama. Setelah selesai berbelanja, mama mengajakku pergi ke pantai, tempat bisnisnya, untuk mengambil berkas dan data yang ketinggalan. Waktu sudah menunjukkan malam ketika aku dan mama akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mama langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan beristirahat, sambil menunggu papa yang masih dalam perjalanan pulang. Ketika pikiranku sedang kalut, tiba-tiba mama memanggilku dari dalam kamar mandi. "Tolong ambilkan handuk mama di lemari, Nak," katanya. "Iya, Ma. Tunggu sebentar," jawabku sambil bergegas ke kamar mama. Aku membuka lemari mama untuk mencari handuk. Saat itu, aku melihat ada sebungkus barang yang terletak di atas baju tidurnya. Karena penasaran, aku mengambil dan mencoba melihat isi barang tersebut. Aku sempat terkejut karena barang itu memiliki bau yang aneh. Namun, aku buru-buru menyimpan kembali barang tersebut di tempat semula, sebelum mama kembali memanggilku. "Rian, cepat dong ambilin handuknya," panggil mama dari dalam kamar mandi. "Iya, Ma. Ini aku bawakan," jawabku sambil berjalan menuju kamar mandi. Ketika ku berikan handuknya, mama bertanya, "Kamu kok lama? Habis ngapain dulu?" "Oh, nggak ngapa-ngapain, Ma. Ini langsung aku ambilin tadi," jawabku sambil sedikit gugup. Setelah menerima handuk, mama berkata, "Rian, tungguin mama di luar ya, sayang." "Baik, Ma," jawabku sambil keluar dari kamar mandi. Namun, pikiranku mulai kalut lagi, mengingat barang yang tadi sempat kulihat di lemari mama. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan mengambil lampu senter di dapur, agar saat mama keluar nanti tidak terlalu gelap. "Ma, aku ambil senter dulu ya, biar gak gelap pas ngantar mama ke kamar," kataku. "Iya, tapi jangan terlalu lama ya, sayang." "Mama takut," jawab mama dari dalam kamar mandi. Aku pun segera mengambil senter di dapur dan kembali ke kamar mandi. "Ma, sekarang gak terlalu gelap kan?" tanyaku. "Iya, Rian. Cepat antar mama ke kamar," jawab mama. Namun, tiba-tiba aku tergelincir dan berusaha mencari pegangan agar tidak terjatuh. Mama kaget melihatku terjatuh di depannya. "Rian, kamu tidak apa-apa kan, sayang?" tanya mamaku, yang tidak menyadari keadaannya sendiri karena panik melihatku. "Tidak, Ma. Rian baik-baik saja kok," jawabku. Mamaku segera membantuku bangun tanpa mempedulikan keadaannya. "Tidak apa-apa kan kamu, Nak?" ucap mama dengan nada sedikit gugup. Aku pun bangkit sambil menahan sakit akibat terjatuh tadi. Mamaku langsung membawaku ke kamarnya meskipun keadaan masih gelap. "Ma, kaki Rian agak sakit," ucapku lirih. Sesampainya di kamar,
Mama langsung membaringkanku di tempat tidurnya. "Sayang, kamu di sini dulu. Mama akan obati kakimu," kata mamaku sambil membantuku berbaring. Setelah itu, Mama membuka lemari untuk mengambil sesuatu. Mama nggak marahkan tadi Rian nggak sengaja?" tanyaku, mengingat kejadian tadi. "Tidak, sayang. Mama nggak marah kok. Justru Mama berterima kasih," sahut mamaku. Hatiku mulai resah. Apa maksud dari pembicaraan Mama itu? Rasanya ada sesuatu yang membuatku sedikit gugup. "Oh iya, kalau begitu kamu sudah tahu, dong?" tanya Mama sambil menatapku tajam. "Kok Mama nanyain itu sih, Rian? Maksudnya tahu apa?" Aku mencoba pura-pura bingung. "Maafin Rian ya, Tadi Mama harus nungguin lama. Sebenarnya Rian tadi lihat berkas di lemari," lanjutku, mencoba menjelaskan dengan wajah polos. Mama menghampiriku, lalu duduk di sebelahku. Izinkan Rian gantiin semua tugas kreatif Papa." "Ya, ucapku tiba-tiba. "Tugas yang mana? Kebetulan Papa sedang pergi kerja. Tolong bantuin Mama ya," ucap Mama. "Tapi kalau Papa tahu gimana?" tanyaku dengan sedikit ragu. "Ya nggak apa-apa, kan cuma bantuin aja," jawab Mama sambil tersenyum. "Ya sudah, cepetan, segera laksanakan kerjaan kreatifnya," lanjutnya. Akhirnya, aku terpaksa mengabulkan permintaan itu. "Oh ya, tunggu bentar, Nak. Mama ada sesuatu buat kamu," kata Mama sambil menunjukkan sebuah suguhan kreatif yang menurutku sangat spesial. Tentu saja, mendapatkan suguhan kreativitas itu membuatku sedikit terkejut karena ini pertama kalinya aku mendapat hidangan spesial dari Mama. "Ayo, Nak, kamu mau ini kan?" ucap Mama sambil menunjuk hidangan spesial peningkat kreativitas itu. Aku hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Tentu saja, aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku pun semangat sekali mendekat dan mencicipi suguhan kreatif itu dengan perasaan senang dan bahagia. Mama kemudian membimbingku dengan lembut agar aku bisa menyelesaikan hidangan tersebut. Betapa senangnya aku bisa merasakan semua itu. Malam itu menjadi malam yang sangat berkesan bagiku. Namun, ketika semua pekerjaan selesai, terdengar suara mobil parkir di depan rumah. Aku segera pergi ke kamarku di lantai atas untuk memastikan siapa yang datang dan agar tidak ada kecurigaan di rumah ini. Ketika Papa masuk rumah, aku keluar dari kamar dengan pura-pura baru terbangun dari tidur. "Malam, Pak. Gimana perjalanan pulangnya?" tanyaku sambil menguap. Anak Papa yang ganteng sudah bangun ya?" "Ini Papa bawakan makanan," jawab Papa sambil membuka sepatunya. "Tadi Papa sudah panggil-panggil, tapi Mama nggak jawab. Mungkin Mama sudah tidur." "Nak, coba bangunin Mama ya," katanya. "Baik, Pak," jawabku sambil melangkah menuju kamar Mama. Aku mengetuk pintu kamar mandi Mama dengan suara pelan agar Papa tidak mendengarku. Mama pun keluar dari kamar mandi. Setelah itu, aku langsung menuju kamarku di atas. Saat sampai di kamar, pikiranku mulai kalut. Rasanya aku tidak suka dengan kehadiran Papa. Namun, rasa letih dan kantuk membuatku memilih untuk tidur saja malam itu. Keesokan paginya, aku mendengar suara Mama. "Sayang, ayo bangun. Sekarang sudah siang," ucap Mama sambil membuka gorden kamarku. Aku melihat jam dinding menunjukkan pukul pagi. "Mama, Papa sudah berangkat?" tanyaku sambil melihat Mama yang tampak lesu. "Sudah, sayang. Papa tadi berangkat jam 5 pagi," jawab Mama. Aku pun tersenyum riang mendengarnya. "Di rumah ada siapa? Apa Bibi ada?" tanyaku lagi. "Iya, ada. Mama nggak sendirian kok," jawab Mama. Begitulah kisah antara aku dan mamaku, Irma, di mana aku menggantikan tugas kreatif Papa. Semua ini bermula dari sebuah ketidaksengajaan melihat berkas dan barang rahasia Mama, hingga akhirnya aku bisa membantu Mama. Kami tidak bermaksud merusak moral, hanya berbagi pengalaman. Kami juga tidak menyarankan hal ini untuk ditiru. Terima kasih karena sudah mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.
Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua.